Jemaat yang terkasih, kita seringkali mendengar ajakan untuk hidup dalam kekudusan. Namun apakah kita sudah melakukan hal ini dalam kehidupan kita atau setakat kita mendengarnya saja? Mari kita merenungkan firman yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14 hingga 16. Saya bacakan seperti ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah hidup dalam kekudusan. Bagaimana untuk kita hidup dalam kekudusan? Yaitu yang pertama, hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Di mana kita belajar seperti pribadi Yusuf. Yusuf dalam perjanjian lama, seorang pribadi yang diakui tetap hidup taat kepada perintah Tuhan. Meskipun dia berada di Mesir, tapi dia tetap ingat akan perintah Tuhan dan melakukannya itu di dalam aspek kehidupannya setiap waktu. Dan yang kedua, Yusuf tidak menuruti hawa nafsu. Yusuf dengan tegas menyatakan pendiriannya untuk tidak melakukan dosa ketika istri Potifar datang untuk menggoda dia. Bahkan Yusuf meninggalkan zon bahaya, godaan, dan tidak bermain-main dengan dosa yang akan mengakibatkan dia jauh terpisah daripada Tuhan. Dan seterusnya, Yusuf mengambil tindakan untuk melarikan diri dan menjauhi dosa. Walaupun Yusuf terpaksa menanggung risiko untuk dipenjarakan akibat fitnaan, namun karena berkat kemurahan Tuhan menyertai dia, perlindungan Tuhan tetap terjadi karena Yusuf hidup dalam kekudusan. Amin. Jemaat yang terkasih, mengapa kita diajar untuk hidup kudus? Dalam aspek kehidupan kita setiap waktu, kita haruslah kudus di dalam perhubungan suami istri, kudus di dalam hubungan tunang, kudus di dalam hubungan sesama kita manusia. Bahkan kita harus menjaga jarak di antara satu sama lain dan menjaga maruah kita sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan seterusnya kita juga harus kudus dalam penampilan, dari segi pakaian, dari segi tindakan dan sebagainya. Sebagai orang yang percaya, penampilan kita itu harus dititik beratkan. Jangan karena kita selalu berkata bahwa Tuhan selalu melihat hati dan bukan penampilan. Namun itu adalah satu kesilapan apabila kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita sebagai orang percaya, namun kita sengaja untuk terjebak dan melakukan dosa, dan itu akan menyebabkan orang lain tersandung. Memang berpakaian seksi itu menurut kita bukan dosa, namun berhati-hati karena orang yang akan memperhatikan kita itu juga akan terjebak di dalam kancah kejatuhan iman apabila mereka melihat kita dan iman mereka goyah. Sebab itu katakan kepada teman-teman kita, jagalah penampilanmu, jangan karena engkau orang lain berbuat dosa. Amin. Dan yang seterusnya, kita juga harus kudus dalam percakapan, dalam komunikasi. Elakkan berkata-kata hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak sepatutnya dikatakan sebagai orang-orang yang percaya. Katakan kepada keluarga kita, belajarlah untuk mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang dapat mendorong sesama dan bukannya untuk menjatuhkan, bukan untuk mengkritik. Mulut kita Tuhan ciptakan bukan untuk mengkritik ya. Mulut kita Tuhan ciptakan untuk memuji menyembah Tuhan dan untuk melakukan, menyatakan hal-hal yang baik untuk sesama kita. Amin. Dan yang seterusnya, kita harus menjaga mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang sepatutnya kita lihat. Sekarang apabila kita buka banyak media sosial, banyak hal-hal yang boleh menggoda iman kita, yang boleh menghancurkan iman kita apabila kita tersilap untuk menafsir, tersilap untuk
meneliti, dan memperhatikan. Dan telinga kita juga kita harus jaga supaya tidak mendengar hal-hal yang tidak sepatutnya, gosip dan sebagainya. Lebih baik mendengar firman Tuhan daripada mendengar gosip yang akan menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Dan seterusnya tangan kita, jagalah tangan kita supaya tidak terjebak dalam memegang, mengambil hal-hal, perkara-perkara dan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Dan kaki kita juga kita harus jaga supaya tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Karena di dunia ini memang banyak tempat-tempat yang kelihatannya menarik, namun berhati-hati karena apabila kita tersilap melangkah, disitulah bermulanya kehancuran dalam hidup kita. Sebab itu elakkan, jaga iman kita, jaga hati kita, jagalah tubuh kita. Amin. Dan mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena kita harus ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut oleh Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mewarisi ciri-ciri, yang mewarisi sifat-sifat ilahi yang penuh dengan kekudusan. Dan yang kedua, karena itulah justru kita dipanggil untuk menjadi kudus karena Bapa kita kudus. Amin. Dan yang seterusnya, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ini satu penekanan yang penting yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 14. Sebab itu, marilah kita jemaat Tuhan, kita menjaga kekudusan hidup kita. Karena meskipun kita tinggal di tengah-tengah kegelapan, kita tinggal di tengah-tengah dosa seperti Yusuf itu, tapi ketika Yusuf menjaga kekudusan dia, Tuhan tetap menjaga, melindungi, memberkati dan menaungi Yusuf, sehingga Yusuf menjadi orang yang terkenal, orang yang dikagumi, orang yang dihormati. Apabila kita mahu Tuhan mengangkat kita, apabila kita mahu Tuhan memberkati kita, apabila kita mahu hidup berkenan di mata Tuhan, marilah kita menjaga kekudusan kita saat ini. Lupakan apa yang terjadi di belakang kita dan mulakan hidup yang baru. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdalam kerajaan syurga, ampunlah kami jika kami masih gagal menjaga kekudusan hidup kami. Kami gagal menjaga kekudusan iman kami, menjaga kekudusan penampilan kami, karakter kami di hadapan-Mu, sehingga melalui kami banyak orang-orang yang jatuh, banyak orang-orang yang bergumul dalam dosa karena kami. Ampuni kami, tolong kami untuk menjadi seorang pribadi seperti Yusuf, yang walaupun tinggal di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan godaan, cabaran dan tantangan, tapi karena dia beriman, dia taat kepada perintah-Mu, dia dapat menjaga kekudusan hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga Engkau memberkati dia. Kami menyerahkan pribadi kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan seluruh jemaat Allah ke dalam tangan-Mu. Pimpin, naungi, sertai kami, supaya kami kuat ketika dalam godaan, ketika kami kuat ketika menghadapi tantangan, dan kami tetap mempertahankan kekudusan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Feliani Fo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.